Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi Irawan. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pripun Pak kabare? Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat dengar-dengar katanya Pak Dedi ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Kira-kira apa ya Pak? Betul Pak, bahwa ini saya merasa ketika saya mengajar mata pelajaran yang saya ajar itu mata pelajaran komputer dan jaringan itu siswa ketika di sekolah saya belajar bersama saya itu paham bisa, namun karena mereka itu di rumah tidak memiliki komputer, tidak memiliki laptop, sehingga pada pertemuan berikutnya mereka itu sudah lupa untuk mempraktekkan. Bahkan ketika diingat kemarin atau diingatkan kembali kemarin yang sudah kita pelajari, ketika dipraktekkan itu anak-anak bingung dan harus kita memulai lagi dari awal begitu Pak. Nah ini. Oh, jadi kondisinya memang di tempat Pak Dedi di sekolahan banyak alatnya, bisa praktek, Betul. kemudian anak-anak ternyata di rumah tidak ada alat untuk melancarkan praktek. Kemudian ini Pak, dari pertemuan ini kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa? Diskusi atau dengan saya ini? Tujuan yang ingin dicapai, saya ingin nanti kita ada sesuatu yang bisa saya terapkan yang nantinya menjadikan anak-anak itu bisa lebih memahami atau lebih bisa mempraktekkan kembali ketika pelajaran yang sudah dipelajari bersama-sama, kemudian di pertemuan berikutnya anak-anak tidak lupa karena mereka itu tidak lupanya itu karena mereka ketika di rumah itu tidak mempraktekkan, karena kebetulan mata pelajaran saya itu mata pelajaran praktek Pak, tentang komputer jaringan gitu. Oh iya, Bapak Dedi di SMK, jadi pelajaran praktek itu memang sangat penting. Kemudian dengan kondisi ini, Pak Dedi bisa mengidentifikasikan atau mencari kekuatan yang sudah ada di murid Bapak Dedi itu apa? Oke, gini Pak, kalau menurut saya itu kekuatan-kekuatan yang ada pada murid itu anak-anak itu kan saya rasa itu 100% Pak, karena saya pernah melihat dan juga ketika tes itu anak-anak itu semua memiliki HP, termasuk yang ada di pondok itu juga memiliki HP, hanya saja secara penggunaan mereka dibatasi. Nah ini harapan dari saya dengan memiliki HP ini bisa dimanfaatkan nantinya untuk mata pelajaran nanti mungkin bentuknya apa ya, kalau misalkan jaringan itu ada simulator aplikasi yang ada di HP anak-anak, kemudian nanti misalkan sedang praktek surat menyurat mungkin Word atau Excel itu bisa ada aplikasi yang bisa diterapkan di HP begitu Pak. Ya, jadi ini poinnya saya mencatat bahwa anak-anak atau murid Pak Dedi semuanya mempunyai HP. Kemudian apalagi Pak yang jadi potensi selain hal tersebut, kekuatannya? Oke, kekuatan lain selain HP ini juga anak-anak kan sudah memiliki HP ya. Dengan memiliki HP ini juga anak-anak dengan teknologi itu sekarang sudah lebih mudah Pak. Dengan adanya HP itu anak-anak berkaitan dengan teknologi ini sudah lebih mudah, lebih paham. Nah, harapan dari saya dengan mereka menguasai HP maka atau menguasai smartphone ini ketika nanti aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan tadi diterapkan di kegiatan mereka, maka mereka sudah punya gambaran lebih paham, begitu Pak. Ya, jadi ini anak bisa lebih lancar lagi. Kemudian Pak, tadi kekuatan sudah diceritakan, kemudian hambatannya yang mungkin ada di anak-anak itu apa Pak? Hambatan yang terjadi? Kalau hambatan saya rasa kaitannya dengan spesifikasi smartphone Pak. Anak-anak itu kan kalau smartphone memiliki semua nggih, tapi kalau smartphone ini barangkali mungkin ada beberapa smartphone yang versinya masih versi agak di bawah, sehingga nantinya ketika diinstal itu mungkin agak kurang
pas atau tidak nanti ini sih belum sempat saya praktekkan. Kemudian hambatan kayak yang kedua yang mungkin pasti terjadi ini ketika kita nanti akan menginstal itu pasti membutuhkan yang namanya jaringan internet atau kuota internet. Lah ini mungkin barangkali anak-anak ketika akan menginstal aplikasi-aplikasi mungkin simulator jaringan, mungkin apa nggih, Word atau Excel yang bisa dipakai di HP ini mungkin anak tidak memiliki kuota gitu Pak. Nah ini mungkin hambatan-hambatan yang mungkin akan saya hadapi nantinya ketika saya praktik bersama anak-anak. Oh ya, jadi bisa secara umum saya catat ini tentang memori dan kuota. Lalu menghadapi hambatan tersebut, Pak Dedi mempunyai solusi yang sudah terpikirkan? Saya rasa kalau memori ini mungkin kadang anak-anak karena saking banyaknya aplikasi-aplikasi yang digunakan mungkin game dan lain sebagainya, nanti mungkin disarankan juga anak-anak untuk mungkin di-uninstall atau dibuang aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Sehingga nanti mungkin saya sampaikan karena aplikasi ini lebih bermanfaat dan karena untuk kemajuan perkembangan juga pembelajaran mungkin aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat itu dihapus kemudian diganti ini. Kemudian kaitannya dengan jaringan internet ini mungkin nanti kami bisa memfasilitasi di sekolah itu menggunakan WiFi sekolah Pak. Nanti anak-anak bisa diarahkan ke sana. Oke, kemudian ini Pak, dari masalah yang terjadi yang dihadapi Pak Dedi, rencana aksi yang terdekat ini apa Pak? Untuk kaitannya rencana aksi yang terdekat ini nanti anak-anak akan saya data ulang Pak berkaitan dengan kepemilikan smartphone, kemudian saya data spesifikasinya juga, karena ini kaitannya dengan nanti langkah yang akan saya ambil ketika saya akan menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Nah, langkah-langkah ini diantaranya yang pertama tadi untuk mengumpulkan atau mendata HP, kemudian yang kedua nanti saya akan mencari aplikasi-aplikasi yang sekiranya nanti bisa diterapkan di HP anak-anak yang sejajar dengan materi yang sedang saya ajarkan. Kemudian nanti saya akan menerapkan, jadi artinya saya akan mensinkronkan atau bahasanya itu menyelaraskan antara aplikasi yang digunakan di komputer dengan aplikasi yang digunakan di HP. Walaupun sedikit kan pasti ada perbedaan penggunaan. Lah ini nanti yang akan saya sampaikan. Walaupun perbedaan itu nanti tapi kaitannya dengan pemanfaatan ini sama. Misalkan kayak jaringan, itu setting jaringan lah nanti di komputer di HP itu ada semacam simulator gitu Pak atau mungkin secara langsung juga bisa. Nah begitu Pak, jadi artinya rencananya itu saya itu akan melakukan pendataan, kemudian saya akan mencari aplikasi yang diterapkan, kemudian saya akan mengajak anak-anak untuk menginstal aplikasi-aplikasi itu di HP, kemudian saya akan menyelaraskan atau mempraktekkan penggunaan mereka sehingga menyampaikan kepada anak-anak ketika di rumah nanti bisa dipraktekkan atau ketika akan praktek juga bisa praktek melihat dengan komputer juga bisa sambil menyelaraskan dengan yang ada di HP. Begitu Pak paling langkah-langkahnya yang akan saya lakukan. Ya Pak Dedi, langkah yang cukup sistematis dan terinci. Kemudian dari rencana aksi tadi, pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama siapa Pak? Kalau pihak yang diajak kerjasama, yang pertama mungkin ini ya, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas nanti untuk memotivasi anak-anak akan manfaat dari HP itu, kemudian bahwa HP itu mungkin nanti akan lebih banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, mungkin juga dukungan dari orang tua, karena orang tua juga bisa memfasilitasi nanti alangkah baiknya apa yang beliau fasilitasi itu dimanfaatkan untuk pembelajaran juga. Kemudian yang kerjasama yang lain ya jelas peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik nanti kita beri motivasi, kita beri semacam semacam penjelasan, semacam pemahaman kaitannya dengan pemanfaatan smartphone itu, di mana itu lebih akan bermanfaat apabila untuk pembelajaran. Begitu. Menarik sekali apa yang diutarakan Pak Dedi. Jadi langkah, kemudian pihak-pihak sudah terbayangkan. Kemudian ini Pak, ukuran keberhasilan dari rencana aksi tadi yang
dilakukan oleh Pak Dedi bersama berkolaborasi dengan rekan guru dan warga sekolah, ukuran keberhasilannya apa, Pak? Oke. Kaitannya dengan ukuran keberhasilan, nanti ukuran keberhasilan yang pertama itu apabila anak-anak paham dan tahu akan manfaat dari smartphone itu yang lebih pada masa depan mereka, terutama pada pembelajaran ini. Kemudian ukuran yang kedua nanti apabila aplikasi-aplikasi itu berhasil terinstal dan bisa digunakan oleh anak-anak untuk pembelajaran. Kemudian ukuran yang ketiga, nanti harapannya anak-anak ketika pembelajaran itu sudah paham, sudah tidak mengulangi lagi seperti sebelumnya. Sehingga HP itu benar-benar bermanfaat, bisa digunakan anak-anak untuk pembelajaran, terutama kaitannya dengan materi teknologi informasi yang diterapkan dari komputer ke HP atau ke smartphone. Itu Pak ukuran keberhasilan nanti yang harapannya atau yang saya angan-angan bisa tercapai. Ya, harapan yang sangat bagus dari masalah tadi, harapan sangat terinci. Kemudian komitmennya Pak, sejauh mana komitmen Bapak melaksanakan atau mewujudkan apa yang menjadi masalah tadi, kemudian Bapak sudah mengutarakan banyak hal, termasuk dari hambatan, termasuk dari kekuatan. Ini komitmen Bapak terhadap mewujudkan aksi ini bagaimana, Pak? Oke. Komitmen saya yang pertama saya akan melaksanakan itu semua dengan penuh tanggung jawab saya, dengan penuh kasih sayang saya terhadap anak-anak, dan saya akan melaksanakan itu dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakan itu secara berkala. Artinya saya sudah secara planning. Saya pertama itu tadi sesuai dengan planning atau tahapan yang akan saya rencanakan. Kemudian saya akan melaksanakan komitmen itu secara terus-menerus, bertahap, kemudian semua kelas baik yang memang jurusan komputer itu sendiri maupun yang jurusan lain, karena saya juga mengajar di kelas yang lain, sehingga anak-anak yang kesulitan dalam apa ya, mengingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan itu akan saya terapkan dengan cara-cara itu Pak, komitmennya yang akan saya laksanakan. Jadi komitmen ini apabila saya hanya sekali melaksanakan, kemudian saya berikutnya tidak mengingatkan kembali, kemudian hanya materi-materi tertentu saja yang disampaikan melalui HP, itu mungkin komitmennya tidak akan berhasil, namun saya akan melakukan itu secara terus-menerus, kemudian saya akan melakukan secara berkala, saya akan selalu mengingatkan anak-anak juga agar smartphone itu benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran ini secara maksimal agar dalam pembelajaran mereka bisa lebih memahami. Begitu Pak Bowo? Iya, saya aplaus atas usaha dan motivasi dari Pak Dedi untuk berusaha meningkatkan partisipasi murid dalam pembelajaran, termasuk juga dalam usaha untuk mempraktikkan apa yang sudah dikerjakan di sekolah, nanti bisa diulangi lagi di rumah. Pak Dedi berusaha untuk mengajak murid, mengajak warga sekolah yang lain, kemudian tadi orang tua untuk berusaha mendukung kinerja dari anaknya, sehingga masalah yang tadi Bapak Dedi kemukakan nanti bisa menemukan solusi dan apa ya Pak, istilahnya tadi komitmen untuk terus berusaha setiap hari mengingatkan anak-anak, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Ya, terima kasih Pak Dedi, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga Baik Pak Bowo. dimudahkan, dilancarkan. Pak Dedi tetap semangat untuk bersama-sama dengan murid mewujudkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Baik. Ya, terima kasih Pak Bowo atas waktunya.